Belum genap 1 pekan McLaren kunci gelar konstruktor ke-10-nya yang tertutupi drama kedua pembalapnya di GP Singapura, kabar tak sedap lagi-lagi menerpa tim ini. CEO McLaren Zak Brown beberapa hari yang lalu jalani sidang perdana terhadap kasus sengketa kontrak antara McLaren dengan pembalap pemegang 4 kali gelar juara IndyCar, Alex Palou. McLaren luncurkan gugatan kepada pihak Alex Palou karena melanggar kesepakatan di mana seharusnya ia bergabung ke tim McLaren untuk IndyCar musim 2024. Namun ia malah membatalkan kontrak tersebut dan pilih bertahan bersama tim Chip Ganassi Racing. McLaren merasa dirugikan dan menggugat Palou untuk ganti rugi sebesar $21 juta. Sidang perdana kasus tersebut diadakan beberapa hari yang lalu di Inggris dan ada salah satu kesaksian menarik yang disampaikan oleh Alex Palou. Dia mengatakan dan beri indikasi kalau salah satu alasannya batalkan kontrak dengan McLaren adalah karena kecewa McLaren memilih Oscar Piastri sebagai pembalap di tim F1 untuk 2023. Selain itu dia juga beri kesaksian kalau Zak Brown pernah bilang jika Piastri bukanlah pembalap pilihannya karena yang memutuskan untuk merekrut pembalap Australia itu adalah Andreas Seidl yang masih menjabat sebagai tim prinsipal McLaren saat itu. Sontak saja dunia F1 kembali heboh karena keterangan Palou berdekatan dengan drama duo McLaren di GP Singapura, di mana Piastri kesal dengan respon tim setelah disenggol oleh manuver Lando Norris selepas start. Seolah-olah ini menjawab spekulasi yang beredar di publik jika penerapan Papaya Rules berat sebelah dan banyak merugikan Piastri. Untuk memahami kasus Alex Palou dan McLaren serta kaitannya dengan Piastri di F1, kami akan jelaskan urutan waktu atau timeline drama yang sungguh mind-blowing ini. Pertama kita tarik dulu dari apa yang terjadi dengan Alex Palou di pertengahan bulan Juli 2022, karena dari sinilah semua bermula. Chip Ganassi Racing, timnya saat itu mengumumkan kalau mereka akan pertahankan sang pembalap yang notabene sudah berstatus sebagai juara umum IndyCar untuk musim 2023. Namun hal itu dibantah oleh Palou lewat Twitter dan menegaskan jika dia akan pindah ke McLaren musim depan. Selain dikontrak balapan di tim IndyCar McLaren, Palou juga diberi kesempatan untuk bisa ikut program F1 dan mengklaim diberi janji oleh Zak Brown jika ada peluang baginya untuk naik kelas ke balap mobil nomor wahid sedunia itu. Sampai di sini kita kembali ke timeline F1 di mana pada tanggal 26 Juli 2022, Sebastian Vettel membuat akun Instagram hanya untuk buat pengumuman video pensiun. Setelah itu, Vettel buat efek berantai atau butterfly effect, dimulai dari Fernando Alonso yang mendadak pindah dari Alpine ke Aston Martin untuk menggantikannya. Kemudian, esok harinya Alpine mengumumkan Oscar Piastri akan gantikan Alonso untuk debut di F1 pada musim 2023. Namun, tak lama Piastri langsung bantah pengumuman itu lewat tweet legendarisnya dan tegaskan tidak akan balapan bersama Alpine. McLaren kemudian merilis pernyataan kalau mereka memiliki kontrak yang valid terhadap Piastri untuk F1 musim 2023 dengan mengorbankan posisi Daniel Ricciardo yang diberi kompensasi sebesar $20 juta supaya mau putus kontrak lebih awal. 1 bulan berselang atau 2 September, McLaren berhasil buktikan jika kontrak Piastri adalah sah atau valid, di mana mereka sudah tanda tangan kontrak sejak tanggal 4 Juli 2022. Sementara Alpine kalah karena mereka tak punya legalitas terhadap kontrak Piastri. Mereka hanya menjanjikan pembalap Australia itu untuk bisa balapan di musim 2023. Namun, tak pernah ada formalitas dan kontrak yang sah berlaku, adalah kontrak sebagai pembalap cadangan saja. Dari sini dengan bergabungnya Piastri ke McLaren, otomatis Alex Palou merasa kecewa dan sedih, dan meminta penjelasan dari Zak Brown soal situasinya. Menurut pengakuan Palou di persidangan, CEO McLaren itu masih umbar janji jika perekrutan Piastri tidak akan mengganggu peluangnya menuju F1, dan akan bantu semua persiapan yang dibutuhkan agar bisa ke F1. Masih di bulan September 2022, Alex Palou kemudian diberi kesempatan menjajal mobil F1 untuk pertama kalinya di Barcelona dengan kemudikan mobil McLaren musim 2021. Di saat bersamaan, Palou juga digugat oleh Chip Ganassi karena persoalan kontraknya di awal tadi. Dan lewat proses mediasi, Palou yang tahu jika peluangnya di F1 sangat sulit akhirnya memilih bertahan di Ganassi untuk IndyCar musim 2023. Namun, ia tetap diizinkan untuk ikut program F1 bersama McLaren. Di antaranya seperti tes privat lagi di Austria pada bulan Oktober, dan bahkan sempat terjun di sesi FP1 pada GP Amerika Serikat. Sampai kemudian Palou direkrut McLaren jadi pembalap cadangan untuk musim 2024 yang seolah-olah melahirkan harapan lagi bagi Palou soal kursi F1 di sana. Palou sendiri juga sempat hadir di GP Miami dalam rangka memenuhi tugasnya sebagai pembalap cadangan.
Tapi di tengah jalan, melihat performa Oscar Piastri relatif oke dan makin menanjak di musim debutnya, McLaren berencana memperpanjang kontraknya untuk 3 tahun ke depan. Alex Palou mendengar hal ini tentu kembali kecewa dan memutuskan balas dendam dengan membatalkan kontrak kepindahannya ke McLaren di IndyCar untuk bertahan bersama Chip Ganassi. McLaren merasa perjanjiannya dilanggar dan menggugat Palou ke pengadilan dengan nilai ganti rugi sebesar $21 juta yang sidang perdananya baru berlangsung beberapa hari yang lalu setelah GP Singapura. Lumayan rumit, tapi beginilah kenyataan yang terjadi dan menurut pengakuan Palou, faktor McLaren yang memilih Piastri jadi alasan kuat pembatalan kontraknya. Zak Brown tentunya membantah semua tuduhan kalau dia telah memberi janji palsu terhadap kemungkinan kursi F1 kepada Alex Palou. Zak berkata, jika Palou tidak pernah ia janjikan kursi F1 untuk musim 2023, namun dia menjadikannya opsi untuk bisa balapan di F1. Menurut pengakuannya, McLaren punya 2 rencana untuk Alex Palou. Pertama adalah jadi pembalap cadangan untuk jaga-jaga jika ada pembalap cedera. Lalu kedua adalah sebagai pengganti Piastri untuk musim 2024, seandainya dia gagal perform. Namun pengacara Palou menuduh CEO McLaren itu berkata tidak jujur dan mengelak dari bukti-bukti di persidangan. Salah satunya adalah terdapat usaha untuk menghapus pesan WhatsApp dan dokumen yang berkaitan dengan pembicaraan kontrak Palou untuk hilangkan barang bukti. Zak Brown juga dituduh merusak karir Alex Palou karena menggagalkan negosiasinya dengan AlphaTauri. Palou sempat menghubungi Helmut Marko soal ketersediaan kursi AlphaTauri di musim 2023 dan dia terbuka dengan opsi tersebut sampai bertanya soal klausul pelepasan kontrak dari McLaren. Sampai kemudian Zak Brown intervensi dan entah bagaimana ceritanya Helmut Marko tidak tertarik lagi pada Palou. Sidang ini masih berlangsung dan akan dilanjutkan sampai entah berapa tahap ke depannya. Jika kalian bertanya andaikan Alex Palou yang dipilih McLaren bakal lebih bagus mana daripada Piastri, jujur itu perbandingan yang sulit. Keputusan McLaren pilih Piastri yang saat itu berstatus sebagai wonderkid terbukti tepat dengan performa yang ia tampilkan sekarang dan jadi kandidat kuat juara dunia di musim ketiganya. Sementara Palou menjadi salah satu talenta terbaik di IndyCar dengan penampilan dominannya meraih 4 gelar dalam 5 tahun dan jadi salah satu what if kalau dia bisa masuk F1. Namun dengan alasan itulah pilihan McLaren dan Palou menjadi sama-sama valid karena mereka membuat keputusan terbaik dalam diri masing-masing. Yang jadi perhatian fans F1 jelas kesaksian Palou yang membeberkan kalau pemilihan Piastri bukanlah kemauan dari Zak Brown. Bukan cuma jadi pembenaran terhadap spekulasi publik, namun jadi alasan kenapa selama ini Piastri rasanya seperti pembalap anak tiri di McLaren. Penerapan Papaya Rules yang tak jelas membuat McLaren terlihat berat sebelah dan kami tidak heran jika publik menilai Piastri jadi korban. Yang lebih buat penasaran adalah apa reaksi dari kubu Piastri setelah tahu kalau dia sejatinya bukan pilihan Zak Brown dari kesaksian Alex Palou. Well, kalau melihat kemarin di sosial media, Piastri malah memanfaatkan momen dengan sibuk danusan jualan burger. Pihak yang sudah pasti bakal pusing adalah sang manajer, yang merupakan mantan pembalap Red Bull yaitu Mark Webber. Webber pasti bingung, sekaligus heran kenapa Piastri bisa bernasib sama seperti dirinya, yang dijadikan pilihan kedua oleh Red Bull di era Sebastian Vettel. Walau sebenarnya menyebut Piastri pilihan kedua itu cukup ekstrim karena kesaksian Palou di pengadilan juga belum bisa dibuktikan secara hukum. Namun sekali lagi Papaya Rules membuat McLaren terlihat berat sebelah dan kubu Piastri pastinya mengetahui hal ini bisa berdampak ke peluang gelar juara dunianya. Uniknya pula, pernyataan Palou kemarin keluar bersamaan dengan gosip jika Ferrari mengincar Piastri untuk berjaga-jaga jika Charles Leclerc angkat kaki pada 2027 mendatang. Jika kubu Piastri merasa perlakukan McLaren semakin condong sebelah dan merasa semakin tak adil, bukan tidak mungkin skenario tersebut bakal terjadi. Tapi Mark Webber harus berhati-hati karena jika memindahkan Piastri ke tim lain berdasarkan ego, maka jika salah langkah sang pembalap bisa bernasib seperti Fernando Alonso yang karirnya stuck karena ketinggian ego usai pindah dari McLaren. Yang bisa Piastri lakukan adalah tenangkan diri dan kembali ke performanya sebelum jeda musim panas. Apa yang terjadi di Monza serta Singapura harus diakui juga karena dia kecolongan dari Norris, dan ini tidak boleh ia biarkan terjadi lagi jika ingin amankan gelar perdana. Piastri juga harus bermain lebih cermat supaya jumlah poinnya tak dipangkas terlalu banyak, terutama oleh Max Verstappen yang selalu berikan ancaman meski sekarang masih berjarak 63 poin. Lupakan sejenak soal perlakuan McLaren atau Papaya Rules, karena jika Piastri ingin amankan gelar, maka dia harus amankan kendali atas dirinya sendiri terlebih dulu. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.